Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat 365 hari penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat tahun yang baru nanti, di mana Tuhan sudah menyiapkan yang terindah untuk kami. Beberapa jam lagi Tuhan, kami akan masuk ke dalam sebuah tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru. Berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak tahu di ujungnya seperti apa, tetapi kami berjalan bersama Raja atas segala Raja, sumber atas segala sumber, Raja damai. Dan itu sebabnya Tuhan, kami begitu tahu dan begitu pasti dan begitu yakin dan beriman bahwa Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terindah bagi kami. Kami sangat terbatas, tetapi kami menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya. Hari ini Tuhan, kami berdiri teguh. Kami jadi luar biasa karena Tuhan luar biasa. Kami jadi dahsyat karena Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir. Engkau yang kaya menjadi miskin supaya kami menjadi kaya hari ini Tuhan. Kaya di dalam pengharapan, kaya di dalam damai sejahtera, sukacita, hikmat. Dan itu sebabnya Tuhan, hari ini kami begitu mengucap syukur karena kembali Roh Kudus akan berbicara, meneduhkan kami, dan juga bahkan menegur kami. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Nanti malam di jam 12 akan banyak perayaan pastinya. Ada orang yang merayakan di pesta, ada orang yang merayakan di kamarnya karena dia udah ketiduran. Mungkin lewat jam 12 dia udah mimpi bahkan. Jadi dia bangun-bangun, tahun baru. Ada juga yang pergi ke gereja dan ada ibadah. Nanti malam banyak gereja juga yang punya ibadah-ibadah malam yang mulai jam 10. Nasihat saya, Bapak Ibu dengan keluarga kalau bisa, masuklah ke dalam tahun yang baru dengan doa dan lakukan perjamuan kudus. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau masuk tahun yang baru, akan banyak keputusan yang saya akan ambil, tetapi saya percaya kalau saya masuknya sama Tuhan, saya akan akhiri dan mengarungi semuanya sama Tuhan. Ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau masuk lewat pintu yang benar, karena banyak pintu-pintu menuju 2024. Ya. Ada pintu pesta, ada pintu di dalam hadirat Tuhan. Jadi banyak jalan untuk ke sana. Ada satu ayat yang sangat luar biasa yang dicantumkan sama pemazmur di Mazmur 100 ayatnya yang keempat, dikatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Semua pintu pasti ada kuncinya atau ada passwordnya paling tidak sekarang. Kunci daripada pintu gerbang Tuhan supaya bisa masuk itu adalah nyanyian syukur atau ucapan syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk nanti malam dan dengungkan di dalam hati kita masing-masing dan katakan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi di 2023. Aku mengucap syukur buat apa yang sedang terjadi sama hidupku. Dan aku juga mengucap syukur buat apa yang akan terjadi di 2024. Karena Tuhan adalah pakarnya yang akan merangkaikan segala sesuatu dan kemudian Dia datangkan kebaikan bagi kita. Itu Tuhan kita. Ya. Itu sebabnya saya juga berdoa, kita juga berdoa ya buat tanggal 14 Februari. Jangan bertengkar, jangan sok tahu. Banyak orang kalau udah mau pemilu sok tahu, kayaknya dia udah paling tahu semuanya. Kayaknya dia orang dalam, tau gak? Bahkan dibilang gini, saya nih punya teman orang dalam, katanya begini. Nanti temannya ngomong lagi, saya juga punya teman orang dalam, katanya begini. Ini yang paling tepat, itu yang paling tepat. Bertengkar, leave group. Saya percaya di sini gak ada yang leave group. Ya, di luar sana, kalau ada yang leave group, balik lagi grupnya, minta maaf. Jangan bertengkar gara-gara hal kayak begitu. Jadinya apa? Kita lebih debat daripada mereka ketika mereka debat di TV. Ya, tanggal 14 Februari yang pilih presiden adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pilih, pasti beres.
Ya, pasti beres. Jadi tugasnya kita sebagai anak Tuhan, jaga kesaksian. Jangan debat kusir nggak karu-karuan. Kalau orang beda pendapat, mau tukar pikiran silahkan. It's okay dengan apa yang kita tahu. Yang kita tahu juga terbatas pastinya. Ya, kasih tahu yang terbaik, kasih tahu ini pandangan saya, pandangan kamu gimana, hargai pandangan dia. Udah. Nanti di hari tanggal 14 minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, saya mau pilih apa yang Tuhan pilih. Udah beres. Jadi nggak ribut satu sama yang lain. Ya. Karena lucu, nanti keluarga sama keluarga ribut, teman sama teman ribut, nggak jadi temenan lagi, gara-gara pilpres. Duh ampun ya. Oke, masuk ke dalam tahun yang baru dengan ucapan syukur. Nah, saya mau beritakan ini kepada Bapak Ibu supaya mengerti tentang prinsip ini, tentang sebuah ucapan syukur. Ya, ikuti perlahan-lahan. Ini bahannya banyak banget, saya berusaha untuk berikan sebanyak-banyaknya supaya dapat dagingnya nih, masuk 2024 dapat daging yang luar biasa, jadi makanan rohani kita, dan kita mengerti ada kuasa di balik ucapan syukur. Ya, karena pintu gerbang itu kalau dibuka dengan ucapan syukur berarti kuncinya itu dahsyatnya luar biasa. Bisa masuk sampai ke pelataran Tuhan dengan kunci itu, dan kuncinya dikatakan adalah ucapan atau nyanyian syukur, itu dahsyat, luar biasa. Dan kalau kita perhatikan dan kita lihat apa yang terjadi di selama kisah di Alkitab, itu semuanya berkesinambungan, dimulai dari awal manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika manusia hidup di zaman itu di Eden atau hadirat Tuhan, kondisi manusia saat itu nggak bisa saya gambarkan dengan kata sempurna, nggak bisa. Lebih daripada sempurna. Karena Eden itu artinya hadirat Tuhan. Jadi manusia hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu berarti kondisi yang jauh dan lebih daripada sempurna. Nah, kemudian kita harus mempertanyakan juga ini kepada diri kita sendiri. Kok bisa dalam kondisi yang jauh daripada sempurna, kok jatuh dalam dosa? Kok bisa ditipu sama iblis? Konteksnya apa? Tipuannya apa? Itu harus dipelajari. Karena gini, kalau dia berhasil di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna, dia akan berhasil juga di dalam hari-hari ini ketika kita hidup, karena kita hidup jauh daripada sempurna. Kalau modus operandinya berhasil di saat itu, dia akan lakukan hal yang sama hari ini. Gitu loh. Ya, jadi kita lihat, kita baca pelan-pelan, kita lihat. Dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab adalah dosa kebohongan. Dosa kebohongan ini didengungkan dari seorang malaikat yang jatuh namanya Lucifer. Ya, jadi coba kita lihat Kejadian pasal yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang keempat. Ini adalah kebohongan, karena gini, Tuhan sudah bilang sama manusia, khususnya kepada pria, kamu jangan makan buah itu, kalau kamu makan buah itu you will surely die, kamu pasti mati. Mati adalah artinya dipisahkan dari Tuhan. Iblis nggak begitu pedulilah saat itu mungkin sama yang namanya kematian fisik, karena iblis mau memisahkan Tuhan dengan manusia. Karena dia juga sudah dipisahkan dari Tuhan. Itu tujuannya dia. Jadi arti daripada kematian, artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Masih hidup ratusan tahun yang lagi dan kemudian baru dia mati secara fisik. Ya. Jadi waktu Tuhan bilang begini, kamu jangan makan buah itu. Kalau kamu makan itu, kamu pasti mati. You will surely die. Itu artinya kamu nanti akan dipisahkan dari aku. Jangan ya. Itu terjadi. Dan kebohongan itu adalah kebohongan yang pertama kali dosa itu dikasih tahu begini di ayat yang keempat, Kejadian pasal yang ketiga, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu nggak akan dipisahkan dari Tuhan, tenang aja, itu maksudnya. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis, konteks daripada ini, kita bisa dalami lagi sebenarnya, tapi konteks daripada ini, layer yang paling penting daripada ini adalah, dia lagi kasih tahu sama manusia bahwa kondisimu hari ini, yang sudah sempurna, gak cukup. Wow. Kondisimu yang lebih daripada sempurna hari ini, yang ada di dalam hadirat Tuhan, itu gak cukup. Karena kalau kamu makan itu, kamu akan terbuka matamu, kamu akan jadi seperti dia, padahal sudah diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Dibolak-balik sama dia sehingga manusia akhirnya mungkin kesirep gitu ya, lama-lama akhirnya jadi paham dan mungkin akhirnya bilang,
Iya ya, benar juga ya. Ada dimensi yang lebih besar, lebih tinggi dari saya. Kondisi saya hari ini nggak cukup. Manusia ketika merasa tidak cukup, manusia berarti tidak mengucap syukur. Dosa awal itu karena manusia tidak mengucap syukur. Itu sebabnya diulang-ulang sama Tuhan, bahwa di dalam ucapan syukur kamu akan menikmati hadiratku, kata Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kalau kita bahas, sebentar kita lihat. Setiap kali ada ucapan syukur karena Yesus belum hadir, Tuhan turun. Dan Tuhan menghalau musuh-musuh bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tuhan menghalau mereka karena ada ucapan syukur. Dan kalau kita perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa, ada seorang malaikat yang harus menjaga hadirat Tuhan. Tuhan gak perlu dijaga. Hadiratnya dijaga sama malaikat kerub, karena malaikat itu menjaga supaya manusia tidak mendekat kepada Tuhan, karena betul-betul dipisahkan. Oke. Perhatikan, ikuti perlahan-lahan. Ini kerub ada maksudnya juga. Ya. Saya kalau ngajarin anak saya tentang malaikat waktu mereka masih kecil, saya selalu bilang gini, malaikat Gabriel itu menteri penerangan, ngasih keterangan, kabar baik, itu Gabriel. Michael itu Menhan, menteri pertahanan. Ketika Daniel berdoa di Daniel 10, ada malaikat datang untuk menjawab doanya, dihadang di udara sama Raja Persia, itu iblis. Sampai berapa hari di sana? 21 hari kalau salah Alkitab tulis. Dihadang di situ. Jenderalnya turun, Michael turun, ada apa? Nih saya lagi perang nih, udah kamu sana pergi ke Daniel, saya yang bertempur sama iblisnya. Menteri Pertahanan yang mengganggu manusia dan membohongi manusia, itu dia baru dipecat. Jabatannya WL, Praise and Worship Department, namanya Lucifer, pecat. Ada satu lagi namanya kerub. Kalau saya jelasin ke anak-anak saya, itu adalah pas pampres. Dia yang jagain hadirat Tuhan. Bukan jagain Tuhan karena Tuhan perlu dijaga, bukan. Karena harus jaga manusia supaya manusia gak mendekat. Dan ketika hadirat Tuhan turun, kalau kita baca kisah-kisah di perjanjian lama, itu hadirat Tuhan turun selalu dengan kerub. Dan kerub itu dijelaskan di Yeskiel, mukanya sisinya 4, kalau jalan berderu-deru, ada bara api di sini. Wah, itu udah ring satunya Tuhan. Itu malaikat yang paling mengerikan saat itu, yang diperintahkan sama Tuhan untuk membunuh musuh-musuh bangsa Yehuda atau Israel pada saat itu. Itu kira-kira tatanan kemalaikatan lah pada saat itu ya, kira-kira begitu. Nah sekarang kita dalami lagi, kita lihat ya. Manusia udah jatuh dalam dosa. Tuhan punya inisiatif untuk mengembalikan hubungannya dengan manusia. Nah sebelum kita bahas itu, saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu ya. Lucifer, malaikat yang jatuh ini, dia ini adalah malaikat yang sombong, malaikat yang tidak merasa puas, padahal dirinya sangat indah dan paling indah. Saya mau beritahu kepada kita betapa indahnya dia, tetapi di dalam kondisi seperti itu pun dia tidak mengucap syukur. Itu sebabnya dia berhasil membohongi manusia. Kalau saya dalam kondisi yang udah sempurna seperti begini, udah terhebat di dalam tatanan kemalaikatan, saya bisa jatuh, saya akan kasih kebohongan sama kamu supaya kamu jatuh. Saya akan hembuskan nafas-nafas supaya kamu akhirnya tidak mengucap syukur dalam hidupmu. Ya. Yesaya pasal yang ke-14. Kata Lucifer itu nggak akan kita bisa dapati di Alkitab kita, karena ditulisnya nggak pernah Lucifer. Ditulisnya itu dijelaskan dengan kata-kata seperti bintang fajar, kemudian putra fajar ya. Yesaya 14 ayat 12, perhatikan ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, perhatikan kalimat-kalimat ini, aku hendak naik. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu keinginan dia, karena merasa gak cukup. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Di dalam Lucifer,
itu sudah diciptakan sama Tuhan. Alat-alat musik. Tadi kalau lihat tim praise and worship, ada worship leader, ada singer, di situ ada bandnya. Biasanya kalau sebuah band itu musik dasarnya itu adalah alat tiup, ada yang dari senar sama drumming atau di apa sih bahasa Indonesia, tabuh ya, digebuk gitu ya. Ada perkusi, bisa itu masuk ke dalam kategori drum, bisa juga apa tuh namanya, gemerincingan, apa? Yang apa? Saya jadi lupa kata apa? Tamborin, deh go tamborin. Saya pernah dikata-katain sama bencong loh di pinggir jalan. Dia main-main tamborin kan, gitu-gitu. Di pinggir, saya dengan sopan saya bilang gini, enggak, tahu nggak dibilang apa? Botak. Gitu. Galak amat sih. Jadi saya kalau lihat ada mereka yang datang, saya udah siap-siap uang aja, ntar dikata-katain lagi. Gitu. Oke, perhatikan ini baik-baik. Yesaya 14 ayat 11. Nah, saya berikan ini, Bapak Ibu catat aja, nanti di rumah dibaca bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas. Bahasa Inggrisnya sangat-sangat detail. Kalau dari saya bacanya NKJV ya. New King James Version. Kadang-kadang New Living Translation juga bagus. Itu untuk referensi kalau mau baca. Sekarang ada kok di digital, tinggal dibuka aja di situ ya. Yesaya 14 ayat 11 coba lihat. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ini bicara soal Lucifer. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Perhatikan kalimat atau kata gambus-gambusmu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan adalah the sound of your string instruments. Jadi di dalamnya Lucifer itu udah ada alat musik senar. String instrument dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kita lihat lagi Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 13. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh dengan batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisoprat, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya daripada batu-batu ini yang ada di dalam Lucifer diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Tempat tatahan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, saya bacakan. Alkitab bahasa Inggris mengatakan begini, di NKJV. The workmanship of your timbrels and pipes. Of your timbrels and pipes. Timbrels itu berkata tentang alat musik seperti drum, perkusi, dan tamburin. Dan kemudian pipes. Pipes berbicara tentang alat musik tiup. Itu semuanya ada di dalamnya Lucifer. Jadi kalau dia menyembah Tuhan, dia nggak perlu band. Dia mengeluarkan suara dari tubuhnya. Itu gambaran malaikat yang sangat indah. Dengan batu-batu yang ada di dalam tubuhnya yang gemerlapan, yang luar biasa. Dia nggak rasa cukup. Saya mau beritahu ini kepada kita. Dia udah dipecat. Itu sebabnya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa? Saudara dan saya. Itu sebabnya dia paling benci sama kita. Karena Tuhan mencari kita. Terus mungkin di awal dia bilang gini, kalau kamu mau ganti saya mana bisa seperti saya. Yang udah di built in, punya 3 alat musik dasar dalam tubuh saya. Tuhan tertawa. Dan saya percaya Tuhan hanya tersenyum ketika dia buat kita dari debu. Bahan dasar ya, sumbernya Tuhan ya. Bahan dasar, bahan bakunya debu. Tahu yang dia ciptakan apa? Dia kasih senar di dalam sini. Yang kita sebut dengan vocal cord. Kalau kita nyanyi dan kita sedang berbicara. Ada senarnya di sini. Dan kalau kita lagi berbicara itu seperti pipe. Ada udara yang keluar dari dalam sini. Dan kita punya tangan untuk bertepuk tangan seperti sebuah gendrang atau sebuah perkusi. Dan Tuhan tersenyum, dia kasih semuanya di dalam kita. Untuk kita menyembah dia, untuk kita memuji namanya dia. Jadi, saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu.
Jangan keluarkan suara dari mulut yang senantiasa isinya hanya mencibir, komplain nama Tuhan, dan suara-suara yang tidak percaya. Itu semuanya dikasih sama Tuhan untuk menyembah Dia dan senantiasa mengeluarkan suara-suara seperti begini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi aku. Mau keadaan seburuk apapun, terima kasih Tuhan, aku senantiasa akan menggunakan semua yang Kau berikan ini untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan jadi seperti dia. Dia berusaha menarik orang-orang dengan kondisi yang tidak mengucap syukur. Dia dibuang dari sorga. Dan itu sebabnya di Yohanes dikatakan, I am searching, I am seeking. Aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kamu mengerti, dia katakan kepada kita, kalau kamu mengerti tentang prinsip ini, kamu akan aku kasih kuncinya untuk masuk ke dalam pelataranku. Masuklah dengan ucapan syukur. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Dulu hadirat Tuhan itu perlu dilakukan dengan prosesi-prosesi. Dan Tuhan hanya turun, hadiratnya dirasakan sementara-sementara saja. Bahkan Tuhan mengatakan kepada manusia harus buat tempat supaya aku hadir. Hari ini nggak perlu Bapak Ibu, kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan hadir di sini selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi yang perlu kita pahami adalah begini, kehadiran sama hadirat itu beda. Ya, perhatikan baik-baik. Saya dengan teman saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan. Ini kejadian berkali-kali lah, kita juga mungkin pernah ngalamin hal yang sama. Besoknya ketemu, ngopi-ngopi, tiba-tiba, lu kemarin kemana Bil? Gue ke pernikahan. Di mana? Di hotel ini misalnya. Wah, serius lo di hotel itu? Pernikahannya sih itu? Iya, lah gue juga datang, kok gak ketemu ya? Nah, sama-sama hadir, tetapi tidak merasakan hadirat. Hadirat itu artinya countenance to countenance, face to face. Iblis tahu bahwa kehadiran Tuhan gak bisa dibatalkan sama apapun. Karena dia selalu ada dan selalu hadir dalam hidup kita. Yang dia rusak adalah kita akhirnya mengeluarkan kata-kata dan kita tidak tahu dan kita tidak menikmati hadiratnya Tuhan. Dia selalu hadir. Itu sebabnya di dalam sebuah pergumulan hidup, dia selalu memasukkan kepada kita semua kebencianlah, kepahitanlah, ketidakpuasan di dalam sini sehingga manusia akhirnya tidak mengucap syukur. Ketika manusia tidak mengucap syukur, dia lagi memalingkan muka kita untuk melihat masalah dan melihat dia. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sedang memalingkan wajahnya dan sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Itu ucapan syukur. Jadi akhirnya ketika di dalam ucapan syukur, tiba-tiba kita rasa kuat, kita rasa luar biasa, kita rasa kuat dan teguh imannya. Karena ucapan syukur itu membuat kita sadar bahwa Tuhan hadir. Makanya saya sedih dengar orang-orang yang selalu mengatakan begini, gak rasa hadirat Tuhan. Ya salah lu lah, orang Tuhan selalu hadir juga. Hadirat Tuhan gak bisa serta-merta dirasakan hanya pakai emosi aja. Betul, di dalam sebuah ibadah seperti begini, ketika ada praise and worship, ada khotbah, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Ketika kita lagi menyembah Tuhan di mobil dengan lagu pujian, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tetap hadir Pak? Kalau kita lagi dalam kondisi sibuk, lagi kerja di mana emosi saya lagi tiba-tiba lagi fokus, lagi kadang-kadang stres Pak, lagi kadang-kadang pengen marah, apakah Tuhan tetap hadir? Tetap hadir. Kehadiran Tuhan harus dinilai pakai iman. Gak bisa hanya sekedar hanya pakai perasaan saja. Itu sebabnya di dalam ucapan syukur kita akan terus dibuat sadar bahwa dia selalu ada. Iblis tahu dia gak tinggalin kita. Itu sebabnya dia mau memisahkan kita dari hadiratnya. Gak nikmati hadiratnya dia. Apa yang terjadi? Coba lihat. Coba lihat, buka sama-sama saya di Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Ini kasihan sih, zaman-zaman perjanjian lama kasihan. Puji Tuhan loh, kita gak hidup di zaman ini. Coba lihat ini. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Tuh. Karena hadiratnya turun di tempat-tempat itu. Dilambangkan dengan tabut perjanjian, dimulai dengan yang namanya tabernakel Musa, kemah Daud, bait Allah 1 dan 2.
Selalu dimulai dengan itu. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuh. Pakai lambang-lambang, pakai elemen-elemen. Di perjanjian baru beda. Coba lihat Wahyu 4 ayat 9. Wahyu 4 ayat 9. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya. Ucapan syukur itu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari ini, itulah yang membuat kita sadar Dia hadir. Coba lihat ini baik-baik ya. Mungkin ini sering kali terlewat ya. Kejadian 22 ayat yang kelima. Apa sih yang terjadi kalau manusia mengucap syukur? Yang pertama kita sudah bahas tadi. Yang pertama adalah kalau kita mengucap syukur, dosa tidak akan kelihatan menarik. Kalau kita mengucap syukur, kita sedang memposisikan hidup kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Seorang suami tidak sekedar hanya langsung jatuh di dalam dosa perselingkuhan, dimulainya dengan tidak mengucap syukur dulu. Ini pohon yang ada di tengah-tengah taman dilewati loh sama manusia dan gak pernah kelihatan menarik. Di saat ketika manusia tidak mengucap syukur, pohon itu kelihatan menarik dan sedap kelihatannya. Itu Alkitab katakan begitu. Dosa berseliweran di mana-mana. Kalau kita isi hidup kita dengan ucapan syukur, dosa gak akan kelihatan menarik. Itu sebabnya seorang pria misalnya waktu saya tanya ya, awalnya gimana? Sekretaris cantik di kantor dilewatin tiap hari, gak pernah kelihatan menarik. Caranya iblis untuk menjatuhkan dia adalah mulai dihembuskan nafas-nafas kebohongan supaya dia ngerasa cukup di rumah. Akhirnya tidak mengucap syukur. Dimulai dengan apa? Istrinya tidur di sebelahnya dia, ngoroknya udah keras. Dia lihat pagi-pagi, jelek banget ya sekarang. Kenapa ngoroknya jadi begini? Dulu ngoroknya cakep loh. Itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, bukan ngorok aja. Tiba-tiba dia dihembuskan nafas-nafas kebohongan lagi, dia lihat gini. 15 tahun yang lalu bentuknya seperti sekretaris di kantor. Sekarang anak udah 3, kenapa jadi gembul gini ya gitu. Itu pelan-pelan. Pelan-pelan dibanding-bandingkan, pelan-pelan. Di hari di mana dia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Tiba-tiba dia masuk kantor, sekretaris yang dilewatin bertahun-tahun mungkin gak pernah kelihatan menarik, hari itu kelihatan menarik. Itu dosa. Karena apa? Tidak mengucap syukur. Ada kuasa makanya di balik ucapan syukur. Yang kedua yang saya mau bahas ini, Kejadian 22 ayat 5 mengatakan begini. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Dia lagi mau bawa Ishak naik ke Bukit Moria, Ishak akan dikorbankan. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan kalimat ini, kami akan sembayang. Kata sembayang itu adalah worship with thanksgiving, itu bahasa aslinya. Kami akan memuji Tuhan dengan ucapan syukur. Perhatikan kalimat berikutnya. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia tidak pernah mengatakan aku kembali kepadamu. Dia katakan kami berdua kembali kepadamu. Dengan kata lain dia katakan apapun yang terjadi di atas sana, pasti Tuhan akan beracara. Pasti Ishak akan balik sama saya. Itu adalah orang yang dikatakan orang beriman karena rupanya di dalam kehidupan dia senantiasa suka mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur iman kita diteguhkan sama Tuhan. Itu Tuhan. Diteguhkan sama Tuhan. Saya berhadapan dengan kanker saya. Kalau saya nggak ngucap syukur, saya tidak akan pernah kuat. Saya kasih tahu sama istri saya, besoknya ketika saya divonis mati, saya bilang, sayang jangan lupa tiap hari kita ngucap syukur. Dokter kasih kabar buruk besoknya, saya bilang gini, gak apa-apa Tuhan, terima kasih kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Besoknya dia masuk lagi dengan diagnosa darah yang sangat buruk. Pak ini makin ngejeblok darahnya Pak, Pak ini makin buruk keadaannya Pak. Gak apa-apa Tuhan, terima kasih, semua kebaikan dan bilur Tuhan sudah tersedia bagi saya. Setiap hari mengucap syukur, akhirnya imannya diteguhkan sama Tuhan. Dan akhirnya ada seorang teman saya yang WhatsAppin saya, dia bilang ini, lu kok di dalam WhatsAppnya kok optimis banget sih Bill? Saya mulai bilang saya dapat damai dari Tuhan. Iman saya teguh karena saya punya Yesus. Gue gak pernah punya iman kayak begitu, gue gak pernah punya damai kayak begitu. Gimana caranya? Lu berdoa sama Yesus gue nanti malam. Itu lewat WhatsApp. Saya lagi di rumah sakit, dia bukan orang percaya.
Gue gak pernah punya tuh damai kayak begitu. Lo percaya dulu sama Yesus gue, baru lo minta damai itu dari dia. Jangan sekedar minta, kalau lo minta tuh namanya eksploitasi. Yesus gue bukan dewa, dia adalah Tuhan yang turun dari tahtanya membawa hubungan buat lo. Jadi gue ngapain? Ya lo percaya dulu. Lo berdoa sama dia, lo harus bilang, saya percaya engkau datang sebagai juru selamat atas hidupku. Baru lo minta damai sejahtera. Saya gak pernah lupa itu, gak sampai 12 jam. Jam 5 pagi udah ada WhatsApp dari dia. Bill, gue dibangunin sama Yesus lo tadi pagi. Gue melihat dia di dalam mimpi gue katanya. Gue bangun dengan damai yang gue gak pernah rasakan sebelumnya. Gue cuma mau kasih tahu sama lo, gue hari ini percaya sama Yesus lo. Dia bilang gitu sama saya. Gue doain, Bill, gue doain lo pulang, lo selamat Bill ya. Nanti gue minta didoain. Sampai hari ini dia menjadi orang percaya. Karena iman selalu timbul dari ucapan syukur. Selalu timbul dari ucapan syukur. Perhatikan apa yang terjadi dengan Yosafat ketika diserang sama Bani Moab dan Bani Amon. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13, Bani Moab sama Bani Amon itu sangat keji, membunuh manusia, sangat mengerikan. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka berteriak, Tuhan tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Mereka kalau menyerang mereka akan membunuh semuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama mereka. Ayat 17. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Ya, Yerusalem adalah ibu kota Yehuda. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Oke, kalau Tuhan bilang Tuhan akan menyertai kita, Tuhan suruh kita maju berhadapan sama musuh, bawa senjata. Tidak, Tuhan bilang gitu. Bawa tentara-tentara sekutu, teman-teman kita dari negara-negara sebelah. Tidak, jadi ngapain majunya pakai apa? Ayat 21 mengatakan begini. Ayat 21 mengatakan begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bawasan untuk selama-lamanya kasih setianya. Apakah bergetar lututnya? Oh jelas. Apakah lutut saya bergetar berhadapan dengan kanker? Oh jelas. Banyak orang bergetar lututnya. Dan sering kali Tuhan bilang apa? Maju, hadapi masalahmu dengan ucapan syukur. Itu yang dia katakan kepada Yosafat. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-24 dikatakan begini. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Ayat 25. Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Di balik ucapan syukur, musuh kita bukan sekedar dihalau, berkat Tuhan sudah menanti bagi kita. Selalu seperti itu. Dan ketika Tuhan turun di saat ini, saya percaya yang turun dan mengacaukan musuh mereka adalah malaikat kerub. Itu sebabnya masuk ke dalam tahun yang baru dengan ucapan syukur. Contoh yang terakhir saya akan berikan dari Lukas. Ini sebenarnya banyak yang luar biasa. Ini ucapan syukur ini, the power of thanksgiving ini syarat dengan pewahyuan. Ya. Lukas 17, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat 19. Ada 10 orang kusta. 10 orang kusta disembuhkan sama Yesus. Imannya dahsyat, dikasih tahu begini, kamu jalan nanti kamu sembuh. Betul, mereka lakukan itu dan mereka sembuh. Betul. Tetapi yang kembali kepada Yesus hanya satu. Karena yang lainnya terkesima dengan pemberian Yesus. Banyak orang terkesima dengan pemberian Tuhan, nggak terkesima sama Tuhannya. Itu berarti orang-orang seperti begitu masih seperti kerdil rohani. Karena anak-anak kita juga seperti begitu kalau dikasih kado, betul nggak? Saya juga dulu begitu, waktu masih kecil dikasih kado, terus orang tua kita kan lagi ngajarin sama kita. Bilang apa? Kita waktu bilang terima kasih, anak-anak kita waktu bilang terima kasih, kita nggak dilihat. Karena dia terkesima sama kadonya. Dia lari sama kado Natal, sama kado ulang tahun misalnya. Yeay, dapat kado gitu. Loh, bilang apa? Thank you dad, thank you mami. Kita nggak dilihat.
Dia ngomong gitu karena terpaksa aja, karena disuruh. Dia terkesima sama kadonya. Ini 9 yang sakit kusta dan disembuhkan sama Yesus, ngacir, kabur. Terkesima sama pemberian Tuhan. Sembuh, kabur. Yang satu balik. Yang satu terkesima sama sumbernya, sama sang pemberinya, bukan pemberiannya. Dia datang di ayat 16, Lukas 17, dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Yang 9 mana? Kabur, gak tahu kemana. Yang satu terkesima sama Yesus. Rupanya proses kesembuhannya belum tuntas. Itu terbukti di ayat berikutnya, dikatakan tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Yang lain terkesima sama pemberian Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Perhatikan kalimat ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Arti daripada kalimat ini, dalam bahasa Inggris dikatakan your faith has made you whole. Artinya adalah yang 9 sembuh dari kusta, bekasnya masih ada. Cari kerjaan susah. Bekas kusta ya? Nggak mau terima. Bekasnya masih ada, sembuh tapi bekasnya masih ada. Yang satu yang terkesima sama Yesus disembuhkan total. Orang gak akan tahu bahwa dia bekas pengidap kusta karena bukan sekedar sembuh, bekas kustanya hilang. Your faith has made you whole. Sembuh total. Perkenanan Tuhan selalu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Selalu begitu. Terkesimalah sama dia. Terkesimalah sama sumber atas segala sumber. Ya, saya tutup dengan kisah ini ya. Ini ada sebuah kisah yang luar biasa, tetapi sangat panjang kalau dibahas semuanya. Mungkin satu hari saya bukukan aja tentang the power of thanksgiving. Daud, dia sangat menghargai hadirat Tuhan. Ya, kalau kita bahas perjanjian lama, pasti semuanya serba fisik toh. Dia bilang begini, hadirat Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Dia bilang begini sama Nabi Nathan. Dia bilang gini, Nabi Nathan sini, tolong ya kamu berdoa sama Tuhan, tanyain, itu saya ngerasa kayaknya gak bener deh. Masa tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan, masa ada di sebuah kemah Daud, reot. Sementara saya tinggal di dalam istana yang dibuat dari kayu aras, gak bener nih. Ayo kita buat aja yuk bait Allah. Inisiator pertama yang membuat atau membangun bait Allah itu Daud. Nabi Nathan berdoa, dia balik lagi, dia bilang gini, bos gak usah. Katanya Tuhan gak usah, katanya nanti anaknya bos aja yang bangun bait Allah. Siapa namanya? Salomo. Nah, karena inisiatif udah datang dari dia, menghargai hadirat Tuhan, ini janji Tuhan, Holy Covenant kepada Daud. Dikatakan begini, di 2 Samuel, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat 16, dikatakan begini, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang pertama berbicara tentang keturunan dia, yang kedua tahtanya berbicara tentang Yesus. Karena Yesus akan lahir keturunan daripada Daud. Oke? Nah, sudah nih, ya kita terusin ya. Salomo hidup dalam dosa. Abiam hidup dalam dosa. Itu anak-anak keturunan daripada Daud. Selalu firman Tuhan katakan begini, harusnya aku koyakkan kerajaan ini daripadamu. Tetapi karena moyangmu Daud, karena bapamu Daud, aku luputkan engkau. Selalu begitu. Nah, 300 tahun setelah itu, Daud udah mati, udah gak ada. Lahirlah raja namanya Hizkia. Dia menanggung akibat daripada ayahnya yang namanya Ahaz. Ahaz ini didatengin sama Nabi Yesaya ketika kerajaan Yehuda dikepung sama bangsa-bangsa. Yesaya bilang begini, bos, Tuhan sudah mengulurkan tangannya, Tuhan mau bantu, Tuhan mau meluputkan engkau. Raja Ahaz bilang ini, gak mau. Kata Immanuel pertama kali yang keluar, itu keluar dari mulutnya Yesaya, diberitakan kepada Raja Ahaz di Yesaya. Dikasih tahu gini, Allah yang mau membantu dan menolongmu ratusan tahun setelah itu kira-kira 600 tahun setelah itu, dia akan menjelma menjadi manusia, namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertaimu. Dia gak mau.
Karena mungkin dia nggak bisa lihat kalau Tuhan. Dia mau melihat sesuatu yang pasti-pasti aja. Dia bilang begini, nggak mau. Saya mau minta bantuan dari Raja Asyur yang udah datang mendekat kepada saya. Saya diminta upeti sama dia. Nggak masalah, saya akan bayar. Akhirnya kerajaan Ahaz itu dijajah secara ekonomi. Anaknya Hizkia akhirnya mau diserang. Mau dihancurkan kerajaannya, mau dijajah keseluruhannya. Dan dikepung oleh 185.000 tentara Asyur. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Orang yang menghargai hadirat Tuhan, orang yang senantiasa mengucap syukur. Lihat apa yang terjadi. 2 Raja-Raja 19 ayat 34 dan 35. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Aku akan menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Daud udah gak ada. Ini udah 300 tahun Daudnya udah mati. Ini perjanjian kudus Tuhan berlaku terus sampai hari ini. Dan dikatakan maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Saya percaya ini adalah kerubnya Tuhan. Dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya paginya tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Bapak Ibu, di dalam ucapan syukur kita dan keluarga kita akan dikokohkan sama Tuhan. Ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Itu adalah kuasa daripada ucapan syukur. Saya rangkumkan ya, sebelum nanti kita buka pintu untuk 2024. Di dalam ucapan syukur, kita sedang memposisikan hidup kita sangat sulit jatuh dalam dosa. Di dalam ucapan syukur, kita sedang meneguhkan iman di dalam sini. Di dalam ucapan syukur, masalah dihalau sama Tuhan, bahkan sudah disiapkan berkat yang indah sama Tuhan. Di dalam ucapan syukur, ada perkenanan Tuhan. Di dalam ucapan syukur, keluarga, keturunan kita diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Terima kasih buat karya Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tiada habisnya bagi kami. Dan kami akan membuka, we will unlock the door. Kami akan membuka pintu gerbang itu nanti malam Tuhan dengan ucapan syukur. Kami akan masuk ke 2024 dengan ucapan syukur. Kami akan jadikan ucapan syukur bahkan Tuhan gaya hidup kami hari lepas hari. Apapun boleh terjadi. Apapun yang tidak enak yang kami alami mungkin hari ini. Apapun yang tidak nyaman yang kami alami mungkin hari ini. Tetap kami akan katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merangkaikan segala sesuatunya dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tidak akan tertipu Tuhan dengan mata jasmani kami. Karena kami adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena kami adalah orang-orang yang percaya walaupun kami gak lihat. Itu sebabnya Tuhan teguhkan iman kami. Hari ini Tuhan kami akan isi pikiran dan hati kami dengan ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur kami sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Meteraikan firman ini Tuhan. Dan aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir. Mereka dan keluarga mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di 2024 Tuhan membuat berhasil. Lumbung-lumbung mereka diisi penuh sama Tuhan. Mereka terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Mereka menerima kesehatan bukan sekedar di tubuh, tetapi jiwa dan roh mereka sehat dan kuat. Karena mereka senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Happy New Year.